Perkenalkan, nama saya Renita Hanaya Brutarigan dengan NIM 23105057. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, dari video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan politik untuk sekolah dasar. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan hukum untuk sekolah dasar. Ada 4 materinya. Materi yang pertama itu dasar pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan hukum. Pengembangan pembelajaran PKN didasarkan pada prinsip-prinsip relevan untuk pengembangan siswa. Ada 3 dasar-dasarnya. Yang pertama itu hakikat pendidikan kewarganegaraan, yang kedua kurikulum yang berbasis nilai kewarganegaraan, yang ketiga prinsip pembelajaran aktif. Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua tentang pendekatan dan strategi dalam pengembangan pembelajaran PKN. Pendekatan dalam pengembangan pembelajaran PKN terbagi menjadi 2. Yang pertama, pendekatan berpikir kritis. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pendekatan berbasis nilai. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran nilai dan sosial siswa. Strategi dalam pengembangan pembelajaran PKN terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, metode permainan peran. Siswa dapat memainkan peran sebagai tokoh-tokoh di situasi hukum tertentu. Yang kedua, metode diskusi. Dari metode diskusi ini, kita bisa mengajak siswa untuk mendiskusikan bagaimana itu isu-isu kewarganegaraan terkini. Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga tentang media dalam pengembangan pembelajaran PKN. Penggunaan dalam pengembangan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan efisien dan untuk menarik minat siswa untuk belajar. Ada 4 jenis medianya. Yang pertama itu media cetak, yang kedua media interaktif, yang ketiga media audiovisual, yang keempat media digital. Sekarang kita masuk pada materi yang terakhir tentang evaluasi dan asesmen dalam pengembangan pembelajaran PKN. Evaluasi dan asesmen merupakan elemen penting dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Keduanya memiliki fungsi untuk mencapai tingkat pengukuran siswa dan efektivitas proses pembelajaran siswa. Ada 4 jenis penilaian. Yang pertama, penilaian tertulis. Yang kedua, penilaian ujuk kerja. Yang ketiga, penilaian sikap. Yang keempat, penilaian proyek. Itulah materi yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.